Kita lanjut pada karya penciptaan dunia. Sebelumnya alam semesta masih berada dalam keadaan yang sulit dibayangkan. Kitab Kejadian menggambarkannya dengan kata-kata yang sederhana, namun penuh misteri. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Air yang dalam membentang tanpa batas. Tidak ada arah, tidak ada daratan, tidak ada kehidupan. Dunia masih seperti kanvas yang belum dilukis. Namun di tengah kegelapan itu, Roh Tuhan bergerak di atas permukaan air. Kita bisa melihat gambaran ini sebagai saat yang penuh harapan. Walaupun dunia masih belum terbentuk, kehadiran Tuhan sudah berada di sana. Kegelapan tidak berdiri sendirian. Kemudian Tuhan berbicara. Dan kata pertama yang mengubah alam semesta adalah sesuatu yang sangat sederhana. Jadilah terang. Dengan kata itu, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya muncul ke dalam keberadaan. Terang. Namun, tradisi percaya bahwa terang yang muncul pada saat itu bukanlah terang yang sama dengan cahaya matahari yang kita kenal sekarang. Matahari sendiri belum diciptakan. Langit belum dihiasi bintang. Namun terang sudah ada. Tradisi rabbinik menyebut terang ini sebagai terang yang pertama atau terang primordial. Sebuah cahaya yang begitu murni sehingga seluruh ciptaan dapat melihat dari ujung dunia sampai ke ujung yang lain. Dalam terang itu tidak ada bayangan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Segala sesuatu terlihat jelas. Cahaya itu melambangkan lebih dari sekadar penerangan fisik. Ia melambangkan keteraturan yang mulai menggantikan kekacauan. Ia melambangkan bahwa dunia tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Kehadiran terang menandai langkah pertama dari perubahan besar. Terang menjadi simbol bahwa kehidupan, kebenaran, dan keterbukaan sedang mengambil tempatnya di tengah dunia yang sebelumnya tertutup oleh gelap. Dalam tradisi umat Kristen, kemudian melihat gema dari terang pertama ini dalam kesaksian Injil Yohanes. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Ayat ini mengingatkan bahwa terang yang berasal dari Allah tidak pernah dapat dipadamkan oleh kegelapan. Kegelapan mungkin mencoba menutupinya, tetapi tidak pernah mampu mengalahkannya. Terang selalu menemukan jalannya untuk bersinar, mengungkapkan yang tersembunyi, dan membawa dunia kembali kepada keteraturan yang dikehendaki Sang Pencipta. Tuhan kemudian memisahkan terang dari kegelapan. Terang tidak lagi bercampur dengan gelap. Keduanya diberi tempat yang berbeda. Yang satu disebut siang, yang lain disebut malam. Dengan pemisahan itu, waktu mulai bergerak. Hari pertama lahir. Dari sini kita melihat bahwa tindakan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Dunia tidak hanya diciptakan, ia juga diatur. Segala sesuatu diberi batas. Terang tidak dibiarkan bercampur tanpa kendali dengan kegelapan. Masing-masing memiliki tempatnya. Ini adalah pola yang akan muncul lagi dan lagi dalam kisah penciptaan. Air akan dipisahkan dari air. Langit akan dipisahkan dari bumi. Daratan akan dipisahkan dari laut. Kehidupan akan muncul dalam lingkungan yang teratur. Langkah demi langkah, dunia bergerak dari kekacauan menuju keteraturan. Namun para rabi juga mengingat sesuatu yang lain tentang terang pertama ini. Mereka berkata bahwa cahaya ini begitu kuat dan begitu murni sehingga Tuhan melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika cahaya ini tetap berada di dunia yang akan dihuni manusia, manusia yang penuh dosa mungkin akan menyalahgunakannya. Karena itu menurut tradisi, Tuhan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Terang yang pertama itu tidak sepenuhnya dibiarkan tinggal di dunia. Sebagian dari terang itu disimpan, disembunyikan, bukan dihancurkan, bukan dihapus, tetapi disimpan untuk suatu waktu di masa depan. Terang itu disediakan bagi orang-orang benar.
bagi mereka yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, sejak awal penciptaan sudah ada sebuah janji yang tersembunyi, bahwa suatu hari nanti terang yang sempurna itu akan kembali dinyatakan. Sementara itu, dunia tetap menerima cahaya yang cukup untuk hidup. Langit akan dihiasi, matahari dan bulan. Bintang-bintang akan menyinari malam. Namun cahaya primordial yang pertama itu tetap menjadi rahasia yang disimpan oleh Tuhan. Dengan terang pertama itu, alam semesta mengambil langkah awal menuju keteraturan. Tetapi penciptaan belum selesai. Masih ada langit yang harus dibentangkan. Masih ada air yang harus dipisahkan. Masih ada dunia yang harus dibentuk. Dan kisah penciptaan baru saja dimulai.